Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang para pejuang ASN ya. Hari ini kita akan mensimulasikan ya beberapa contoh atau jenis soal TIUI. Nah, jadi ada 3 jenis soal nanti di pembahasan kali ini ya, terkait dengan deret angka, kemudian nilai X dan Y, kita akan mencari nilai X dan Y, kemudian perhitungan matematika sederhana. Nah, jadi ada 3 pembahasan model soal TIU pada part 13 ini ya. Nah, TIU itu sebenarnya banyak teman-teman. Jadi teman-teman bisa pelajari sinonim ya, antonim atau lawan kata, persamaan kata, kemudian hitung persentase, hitung keuntungan, perbandingan usia, kemudian kesimpulan dan lain sebagainya. Ini hanya sebagian saja, ada 3 yang akan kita bahas nanti. Oke, jadi TIU itu adalah salah satu tes ya yang diujikan dalam seleksi kompetensi dasar SKD CPNS dan P3K. Nah, tes ini bertujuan untuk mengukur kemampuan peserta dalam berpikir logis, kemudian analitis dan memecahkan masalah. Oke. Kita langsung saja menuju contoh soal yang pertama, yaitu deret angka. Tentukan huruf berikut dari pola ini ya, Z, kemudian X, U, Q. Selanjutnya itu adalah huruf apa gitu ya. A, K, B, M, C, L, D, N. Jawabannya adalah jadi kita mencari polanya dulu teman-teman ya. Sehingga nanti akan ketemu setelah Q itu huruf apa seharusnya. Sudah ketemu teman-teman? Kalau sudah ketemu, coba kita jawab ya. Jawabannya adalah yang benar, yang C ya, L. Kenapa yang C? Kita lihat pembahasannya. Kita lihat ya teman-teman ya, hurufnya adalah Z, kemudian X, kemudian U, kemudian Q. Itu yang ada ya, sehingga jawabannya adalah L. Nah, kenapa L? Kita lihat polanya. Antara Z ya, Z ke X itu ada huruf yang hilang, yaitu huruf Y ya, yang di dalam kurung ini. Ya kan? Jadi tapi dibalik dia, ya kan? X, Y, Z dari kanan ke kiri. Oke, clear. Ini satu. Kemudian yang kedua dari X ke U ini ada huruf yang hilang, yaitu huruf W dan V ya, atau V, W ya. V, W, X ya kan. Karena setelah U ini kan berarti huruf V ya. U, V, W, X. Berarti ada huruf 2 yang hilang ya. Yang pertama huruf Y hilang, yaitu satu saja. Yang kedua huruf V dan W hilang. Ada 2. Nah, berarti yang ketiga ini harus ada 3 yang hilang. Ya, dari U ke Q itu ada 3 huruf yang hilang ya. Habis huruf Q kan apa? R ya. Habis huruf Q adalah R, S, T baru U ya. R, S, T baru U. Ya kan? Nah, berarti ada 3 huruf. Berarti di sini setelah Q berarti harus ada 4 huruf yang hilang. Dari Q ke sini itu harus ada huruf 4 yang hilang ya. Ada 4 huruf yang hilang, ya kan? Karena di sini 3. Ya, 3 di sini. Di sini 1 ya, Z ke X ini 1 huruf yang hilang, kemudian X ke U ini 2 huruf yang hilang. Berarti U ke Q 3 huruf, Q ke jawaban itu 4 huruf. Ya, jadi 4 huruf yang hilang. Berarti sebelum Q itu adalah huruf P. Karena 4 huruf berarti P, di belakangnya P ada O, belakangnya O ada N, belakangnya N ada M ya. Berarti nah, sebelum M ya, sebelum huruf M itu berarti adalah huruf
L ya. Tapi kalau misalnya yang ditanya adalah 2 huruf, maka di sini dari L ke jawaban selanjutnya itu harus ada 5 huruf yang hilang. Kalau misalnya yang ditanya adalah 2 huruf ya, ini kan 1 huruf nih, ada 5 huruf yang hilang berarti ya kan. Nah, berarti teman-teman ya, kalau kita lihat 5 huruf yang hilang itu apa saja? Sebelum K itu huruf apa? Sebelum L ya, maksudnya sebelum L itu huruf apa yang hilang? Huruf K ya. Berarti huruf K. Nah, sebelum K itu huruf apa? Huruf J. Berarti di sini huruf J. Nah, sebelum J itu huruf apa? Huruf I ya. Nah, sebelum I huruf apa? Di sini ya, huruf H. Nah, sebelum H itu huruf G. Nah, sehingganya di sini jawabannya adalah ya, yang di sini berarti jawabannya adalah di sini huruf F jawabannya gitu ya. Misalnya ini kalau 2 angka yang ditanya. Karena ini ada 5 huruf yang hilang ya, berarti di sini ya. Nah, dan seterusnya teman-teman. Sehingga kalau misalnya yang ditanya adalah 2 huruf, berarti jawabannya L dan F ya, kalau 2 huruf. Tapi ini kalau yang ditanya huruf 1 saja, maka cukup sampai di sini ya. Cukup sampai di L sini selesai. Ya, jawabannya adalah L gitu. Nah, polanya berarti ada huruf 1 yang hilang. Yang pertama ya ini Z ke X, ada 2 huruf yang hilang antara X dan U ya. Kemudian U ke Q ada 3, Q ke L itu ada 4 huruf yang hilang. Oke. Berarti L jawabannya, yang C. Selanjutnya, berapakah 2 angka berikutnya? Nah, ini kalau yang ini ditanya 2 angka ya. 2 angka setelah ini ya. 4, 9, 14, 19. Nah, itu yang ditanya berapa 2 angka setelah ini. Silahkan teman-teman dijawab. Apakah A 2429, B 2328, C 2531, atau D 2430. Nah, ini dicari polanya ya. Oke, sudah ketemu teman-teman jawabannya. Kita diminta untuk cari pola ya. 4 ke 9, 9 ke 14, 14 ke 19. Nah, selanjutnya ini berapa ya? Kalau sudah, kita coba jawab bersama-sama ya. Kita lihat jawabannya adalah yang A. Kenapa yang A? Kita lihat pembahasannya. Selisih antar bilangan itu adalah 5. Nah, berarti 4 ke 9 itu adalah plus 5. Ya kan? Terus kemudian 9 ke 14 plus 5. Nah, berarti semua itu dijumlahkan 5. 14 ke 19 juga plus 5. Nah, berarti 19 ke sini itu juga plus 5. Jadi 19 ditambah 5 itu sama dengan 24 ya. Kemudian 24 ke sini itu juga plus 5 ya, ditambah 5. 24 tambah 5 ya, berarti 29. Berarti 29. Jadi jawabannya adalah 24 dan 29. Jadi polanya adalah semua bilangan itu ditambah 5 ya, plus 5. Oke, polanya itu ya teman-teman ya, ditambah 5. Oke, soal selanjutnya. Tentukan angka berikut dari deret 2, 4, 8, 16. Jawabannya A 2432, B 3036, C 3264, D 2024. Nah, jawaban yang benar adalah kita suruh menentukan pola ya, 24, 8, 16. Nah, seterusnya ini berapa? Oke.
Silahkan dijawab. Gampang ya yang ini ya. Sudah ketemu ya polanya? Kalau sudah, kita jawab. Jawabannya adalah yang C, 32 dan 64. Kenapa? Kita lihat. Polanya setiap angka itu dikali 2. Nah, berarti begini. Kan soalnya 2 ya. Kemudian 4. Kemudian 8. Kemudian 16. Gitu ya. Ini saya agak jarangin biar enak eksekusinya. Oke. Nah, kan soalnya begini ya. Nah, berarti 2 ke 4, teman-teman. Itu berarti kan dikali 2 ya. Benar nggak? Nah, berarti ini dikali 2. 2 ke 4, itu berarti 2 dikali 2 sama dengan 4. Ya. 4 ke 8, berarti 4-nya juga dikali 2. Berarti polanya ini dikali 2, teman-teman. Nah, 8 ke 16 ini berarti dikali 2 juga. Sehingganya 16 ke sini itu dikali 2 juga. Nah, 16 dikali 2 berapa? 32. Terus 32 ke sini itu juga dikali 2. 32 kali 2 sama dengan 64. Jadi jawabannya adalah 32 dan 64 ya. Jadi jawabannya 32 dan 64. Oke, jadi jawabannya adalah yang C. Gampang ya, polanya adalah dikalikan 2. Selanjutnya, tentukan huruf berikut dari deret berikut. A, C, F, J, O. Selanjutnya adalah huruf A adalah U, B, T, C adalah huruf S, D huruf V. Jawabannya adalah silahkan dijawab teman-teman. Oke ya, sudah ketemu polanya teman-teman dari deret huruf berikut ya. A ke C ke F ke J ke O. Polanya itu yaitu. Oke, kita jawab ya. Jawabannya adalah yang benar yang A. Setelah ini berarti huruf U ya. Jawaban yang A. Kenapa? Kita lihat ya. Oke teman-teman ya, coba kita lihat polanya ya. Nah, di sini kan A, C, F, J, O ya. Nah, selanjutnya huruf apa? Kita lihat pembahasannya di sini ya. A ke C, ya kan teman-teman. Itu berarti kan ada huruf yang hilang ya, yaitu huruf apa? Huruf B. Jadi satu huruf yang hilang. A ke C ya. Ini ya. A ke C sini ya. Berarti ada yang hilang yaitu huruf B. Ya kan? Nah, selanjutnya dari C ke F berarti kan. Dari C ke F itu ada yang hilang huruf apa ya teman-teman? Habis C, D. Habis D, E. Berarti ada dua huruf yang hilang. Nah, selanjutnya F ke J itu ada berapa huruf yang hilang? Nah, ada berapa huruf? Habis J berarti adalah K, L, habis F ya, maaf. Habis F adalah G, FG berarti H, I. Nah, habis I baru J ya. J-nya di sini. Berarti ada 3 huruf yang hilang, yaitu grup G, H, I ya. Nah, kemudian selanjutnya ya, dari J ke O itu ada huruf apa aja yang hilang? Habis J yaitu K berarti kan, L, M, N, O ya. O-nya di sini. Berarti ada 4 huruf yang hilang. Berarti polanya yang pertama dari A ke C itu 1 huruf yang hilang.
Dari C ke F ada 2 yang hilang. Dari F ke J ada 3 yang hilang, FGH. Dari J ke O ada 4 yang hilang. Berarti selanjutnya itu harus ada 5 yang hilang. Dari O ke titik-titik itu sama dengan ada 5 yang hilang. Habis O apa? MNO berarti P, Q, R, S, T. Ada 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Habis T berarti huruf U. Berarti U diletakkan di sini. Nah, berarti jawabannya adalah yang U. Habis O berarti adalah yang U ya, yaitu huruf U. Jawaban A. Nah, jadi polanya pertama hilang huruf 1, kemudian hilang huruf 2, hilang huruf 3, hilang huruf 4, berarti selanjutnya harus hilang huruf 5. Karena polanya dia bertingkat ya, 1, 2, 3, 4, 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya gitu. Oke? Gampang ya teman-teman ya? Kalau gampang, kita lanjut ke soal berikutnya. Perhatikan pola berikut. 3, 6, 11, 18, 27. Selanjutnya, A48, B36, C40, D38. Nah, silahkan dijawab teman-teman. Sudah ketemu teman-teman jawabannya, polanya? Kalau sudah ketemu polanya, kita coba jawab ya. Oke, kita coba jawab ya teman-teman. Kalau kita lihat polanya ya kan, pertama 3 ke 6. Itu berarti 3 ke 6 itu bisa, oke, di sini 3 plus 3 ya. Nah, 3 ke 6 itu berarti ini 3-nya ini ditambah 3. Oke. Kemudian pola yang kedua kan berarti 6 ke 11. Sama dengan berarti 6 ditambah 5. Betul tidak? Ya, 6 tambah 5 ya. Oke. Ini 6 ini merupakan ini ya. Nah, 6 ke 11, ini 11 bukan 1. 6 ke 11 itu berarti 6 tambah 5. Selanjutnya berarti 11 ke 18 ya. Ini ya teman-teman ya. 11 ke 18. Nah, 11 ke 18 ini sama dengan 11 ditambah berapa? Ditambah 7. Ya kan? Nah, terus selanjutnya ini dari 18 ke 27 ya. 18 ke 27. Itu sama dengan berarti 18 plus ke 27 berarti 9. Nah, yang ditanya di sini 27, titik-titik. Itu sama dengan berarti 27 polanya plus 11. Kenapa 11? Kita lihat polanya, teman-teman. Ya, kita lihat polanya ya. Bentar ya, saya lurusin biar enak. Oke, bentar. Nah, kalau kita lihat polanya di sini, teman-teman. Yang pertama itu kan ditambah 3. Ya kan? Kemudian yang kedua ditambah 5. Ketiga ditambah 7. Yang keempat ditambah 9. Nah, dari sini kita sudah dapat pola nih. Ya kan? Dari sini kita sudah dapat pola. Jadi setiap setiap angka ini ditambahkan bilangan ganjil mulai dari 3, ya kan? Bilangan ganjil pertama ini 3. Ya kan? Bilangan ganjil kedua 5. Bilangan ganjil ketiga 7. Nah, habis 7 berarti 9. Habis 9 berarti bilangan ganjil selanjutnya 11. Habis 11 kalau ada jawaban 2 angka, itu berarti di sini adalah 13. Gitu. Habis 13 berarti di sini 15. Kalau ditanya selanjutnya ya. Berarti polanya itu dijumlahkan dengan angka ganjil dimulai dari 3. Ya kan? Jadi kan ini nih.
3 ke 6, ini kan berarti dijumlah 3 ya. Nah, dijumlah 3. 6 ke 11 ditambah 5. Ini ganjil kedua. 11 ke 8 ditambah 7. Ganjil ketiga. Angka ganjil ketiga ya. 18 ke 9 habis 7 tadi berarti di sini ditambah 9 ya. Berarti 27 ke sini itu ditambah 11. Ya kan? Berarti kalau di sini tambah 13. Ya. Berarti di sini 27 tambah 11 itu hasilnya adalah 38 ya. Tambah 11 itu 38. 38. Nah, kalau ditanya dua angka berarti 38 tambah 13 itu 51 ya. 51. Jadi polanya itu ditambahkan angka ganjil dimulai dari 3 ya. Di sini 7, di sini 5 ya. Di sini 3. Gitu. Oke, coba kita lihat jawabannya ya, teman-teman ya. Ya, jawabannya adalah 38 ya di sini ya. Ya, betul nih polanya ya. Polanya yaitu ditambah 3, tambah 5, tambah 7, tambah 9. Berarti setelah 9 tambah 11. Habis 11, 13, 15, dan seterusnya. Berarti polanya ditambah angka ganjil dimulai dari 3. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya, teman-teman. Nah, ini sekarang kita soal menghitung X dan Y ya. Diketahui sistem persamaan ada 2X plus 3Y sama dengan 12. Dan X min Y itu sama dengan 1. Berapakah nilai dari X dan Y? Nah, berarti yang ditanya nilai X sama nilai Y. A, X sama dengan 3, Y sama dengan 2, B, X sama dengan 4, Y sama dengan 1, C, X sama dengan 2, Y sama dengan 1, D, X sama dengan 1, Y sama dengan min 1, atau E, X sama dengan 5, Y sama dengan 3. Silakan dihitung teman-teman. Oke teman-teman, sudah? Menghitung nilai X dan nilai Y ada beberapa cara ya. Ada setidaknya 3 cara gitu ya. Nanti coba kita simulasikan 1 atau 2 cara ya. Sudah ketemu teman-teman jawabannya? Coba kita bahas ya soal ini ya. Oke. Jadi di sini kan 2X plus 3Y sama dengan 12 dan X min Y sama dengan 1. Kita cari nilai X dulu ya sebelum nanti kita ini kita substitusikan dengan persamaan. Nah, oke. Kita eksekusi yang ini dulu ya, persamaan yang kedua, X min Y sama dengan 1. Jadi X min Y sama dengan 1. Artinya kalau misalnya ditanya X, kita nyari X agar bisa disubstitusikan ke persamaan pertama, berarti X sama dengan ya Y ini teman-teman pindah ke sini, pindah ke belakang 1, sehingganya di sini Y plus 1. Kita ketemu ya, X adalah Y plus 1. Oke, kita substitusikan ke persamaan pertama. Ya, persamaan pertama yaitu di sini ya, coba di sini. Yaitu 2X plus 3Y sama dengan 12. Ini persamaan pertama ya. Kita substitusikan hasil ini ya, X sama dengan Y plus 1. Sehingganya diperoleh 2, X-nya adalah X itu Y plus 1. Berarti 2 dalam kurung Y plus 1 tutup kurung ditambah 3Y ya. Sama dengan 12. Oke. Nah, selanjutnya berarti 2Y ya kan? Nah, ini kan 2 dikali Y, kemudian 2 dikali 1, berarti 2Y plus 3Y plus 1 sama dengan 12 ya. Ini 3Y tetap turun ke sini. Nah, 2Y ini dari 2 kali Y. Nah, ini 2, mohon maaf bukan 1 ya, ini 2. 2 ini hasil dari 2 dikali 1. Ini hasilnya 2. 12 tetap turun dari atas ini ya. Kalau sudah,
Berarti 2Y plus 3Y itu sama dengan 5Y. Nah, 2 ini teman-teman, 2 ini pindahkan ke belakang 12. Sehingganya di sini dari plus menjadi min. Sama dengan 12 min 2. Nah, 12 min 2 hasilnya adalah berarti 5Y sama dengan 10. Ya kan, 10 ini 12 kurang 2. Oke, berarti Y sama dengan 5 ini, kan ini 5 kali Y ya. 5Y ini sama saja 5Y ini 5 kali Y. Nah, 5 ini kita pindahkan ke sini. Nah, berarti kalau di sini dia perkalian, dipindah ke sini jadi bagi. Sehingganya Y sama dengan 10 dibagi 5. Sama dengan 2. Jadi kita dapat Y adalah 2. Oke, ya. Berarti tinggal kita cari X-nya. Nah, kalau nyari X-nya, tinggal kita substitusikan ke persamaan pertama. Nah, persamaan pertama kan di sini ya. Persamaan pertama itu adalah X min Y sama dengan 1. Ya kan? Terus kemudian X min 2. 2 itu dari mana? 2 itu adalah Y ya. Kita dapat ini ya. Nih. Nah, kita dapat 2 Y-nya. Nah, berarti X min Y sama dengan min 2 sama dengan 1. Sehingga X sama dengan si 2-nya ini itu pindah ke belakang 1. Di sini min, kalau pindah ke sini jadi plus. Ya, berarti 1 plus 2. Sehingga X sama dengan 3. Jadi ketemulah ya teman-teman ya. Ketemu Y-nya itu adalah 2. X-nya adalah 3. Nah, di sini kita lihat jawabannya. X yang 3 ini ya. Y2. Oh, berarti yang A. Sudah ketemu. Oke, itu cara yang pertama. Kemudian kita bisa menghitung juga dengan cara yang kedua. Cara yang kedua itu caranya adalah kita menjumlahkan persamaan pertama. Ini ya, persamaan pertama. Dengan persamaan kedua, kita jumlahkan. Tetapi syarat menjumlahkannya, si bilangan Y ini harus habis saat dijumlahkan. Ya. Nah, di sini kan 3Y. Di sini min Y. Agar 3Y ini habis, maka di sini min Y ini harus angka 3 ya. Karena di sini plus 3Y, di sini harus angka min 3Y agar Y-nya habis. Berarti persamaan kedua ini bisa kita kalikan dengan angka 3 agar bisa dijumlahkan nanti Y-nya habis. Oke, kita eksekusi ya. Cara yang kedua. Nah, persamaan pertama kita tulis ulang nggak apa-apa. 2X plus 3Y itu sama dengan 12. Persamaan kedua itu X min Y ya kan sama dengan 1. Ya kan? Agar dia sama ya, agar bisa dijumlahkan, maka dikalikan 3. Kalau dikalikan 3 berarti 3X min 3Y sama dengan 3. Ya kan? Karena dikalikan 3. Ini semua dikalikan 3, berarti 3X hasilnya 3Y min 3. Nah, sehingganya persamaan pertama dengan persamaan kedua sudah bisa dijumlahkan. Oke, cara menjumlahkannya kita ke sini ya. Kita jumlahkan berarti 2X. Kita pakai kurung aja biar enak. 2X plus 3Y tutup kurung dijumlah ya. Dijumlah dengan ini. Nah, dijumlah dengan ini teman-teman ya. Nah, ini saya geser dulu. Dijumlah dengan ini. 3X min 3Y. Berarti di sini 3X min 3Y ya. Ya kan? Nah, ini buka kurung. Sama dengan 12 plus 3. Nah, 12 plus 3 dari mana? Dari sini. Ini 12 ya. Ini 3. Jadi 12 plus 3. Sehingga 2X plus 3X. Ini kok 9 ya? Maaf, ini salah. 3X. Nah, jadi 2X plus 3X itu adalah 5X ya. 3Y min 3Y itu habis, sehingganya tidak perlu kita tulis lagi. Berarti langsung sama dengan 12 plus 3, yaitu
15 ya. Ini 12 plus 3, 15. Sehingganya kalau kita cari X sama dengan si angka 5 di sini kali ya. 5X ini sama aja 5 kali X. Maka angka 5 kita pindahkan di belakang 15 menjadi bagi. Sehingganya 15 dibagi 5. Ya, 5 ini hasil pindahan dari sini. Dia pindah ke sebelah kanan akan menjadi bagi. Sehingganya X itu sama dengan 15 bagi 3 adalah 15 bagi 5 ya, adalah 3. Dapat ya? Dapat X-nya sama dengan 3. Oke. Kalau kita lihat di sini sama ya. X-nya sama dengan 3. Sekarang kita tinggal nyari Y-nya. Nah, cara nyari Y itu gampang, teman-teman. Tinggal kita substitusikan ke persamaan kedua. Ini ya, persamaan kedua. X min Y sama dengan 1. Kan X-nya kita sudah dapat 3 ya. Nah, berarti di sini persamaan kedua itu X min Y sama dengan 1. Sehingganya X kita sudah dapat adalah 3. Min Y sama dengan 1. Ya kan? Ini saya taruh di sini aja biar enak ya teman-teman. Oke, selanjutnya. Berarti min Y 3-nya ini kita pindah ke belakang 1 ya. Di sini 3-nya plus, kalau pindah ke belakang 1 menjadi min. Sehingga sama dengan 1 min 3. Ya kan? Sehingganya min Y sama dengan 1 min 3 adalah min 2. Min Y sama dengan min 2. Kalau ditanya Y berarti sama dengan 2. Nah, ketemu ya. Ketemu Y-nya adalah 2. Sama ya teman-teman ya. Ini Y-nya 2. Nah, ini cara yang kedua. Silakan teman-teman mau pakai cara yang pertama, yang ini. Ya, cara pertama. Atau cara yang kedua yang ini. Cara yang kedua. Nah, semua boleh digunakan. Hasilnya pasti akan sama. Gitu. Masih X dan Y. Jika 2X plus Y sama dengan 7 dan 3X min Y sama dengan 8, maka X dan Y adalah A, X2, Y3, B, X1, Y5, C, X3, Y1, D, X2, Y2, atau E, X4, Y-1. Silakan dihitung. Silakan menggunakan cara yang mana? Cara yang pertama atau cara yang kedua seperti soal sebelumnya. Silakan teman-teman dihitung. Sudah ya teman-teman ya? Kalau sudah, coba kita hitung dengan cara seperti tadi. Kita lihat pembahasannya langsung aja. Oke, nah, kalau di pembahasan ini dia menggunakan langsung dijumlahkan ya. Persamaan pertama dijumlahkan dengan persamaan kedua. Nah, ini ya. Nah, oke ya. Jadi 2X plus Y plus 3X min Y. Nah, ini enak ya. Y-nya manakala dijumlahkan itu sudah hilang. Ya kan? Nah, ini 2X plus 3X ini sama dengan 5X ya. Ini. Oke. Terus kemudian Y min Y habis. Sehingganya tidak ditulis lagi. Kemudian 7 plus 8 itu 15. Jadi 5X sama dengan 15. X-nya berarti si 5. Ya, 5 ini pindah ke sini. Pindah ke belakang 15. Awalnya kali menjadi bagi, berarti pindah ke sini nih. Nah, jadi 15 bagi 5 sama dengan 3. Dapatlah X-nya 3. Kemudian substitusikan ke persamaan pertama, si X3 ini. Persamaan pertama kan ini ya, 2X plus Y sama dengan 7. Ini kan ya, 2X plus Y sama dengan 7 persamaan pertama. Sehingganya X-nya kita jadikan 3. 2 dikali 3, ya, karena X-nya 3, 2 kali 3 menjadi 6. Kemudian Y ini tetap sama dengan 7. Sehingganya Y sama dengan 6-nya ini pindah ke belakang 7. Yang awalnya plus jadi min. Sehingganya 7 min 6. Y sama dengan 1. Gampang ya. Berarti jawabannya X3, Y1. X3 yang mana teman-teman?
Oh ini ya, X3 Y1. Oh, berarti jawabannya adalah jawaban yang C. Gitu. Gampang ya. Kita ke soal selanjutnya. Masih X dan Y. Jika 3X plus 2Y sama dengan 13 dan X min Y sama dengan 1, maka X dan Y adalah A, X3, Y2, B, X4, Y1, C, X2, Y3, D, X1, Y0, atau E, X5, Y3. Silakan teman-teman dihitung. Nah, dua soal yang pertama tadi sudah kita simulasikan caranya. Saya rasa ngitung ini mudah. Sudah ketemu ya? Harusnya cepat ketemunya ya teman-teman. Karena sudah kita simulasikan soal sebelumnya ya. Soal sebelumnya sudah sama. Menghitung X dan Y juga. Oke, kalau sudah kita langsung jawab saja. Kita lihat pembahasannya. Ini pembahasannya ini dia menggunakan penjumlahan ya. Penjumlahan cuman disamakan dulu. Seperti yang saya sampaikan di soal nomor 6 tadi teman-teman. Ini dijumlahkan bisa ya. Tetapi harus bagaimana caranya si 2Y ini, karena kita mencari X awal ya, si 2Y ini itu harus habis manakala dijumlahkan oleh min Y ini. Berarti persamaan kedua harus dikali 2. Nah, agar 2Y ini habis ya. Berarti ini ya. Kalau persamaan 2 dikali 2 hasilnya ini teman-teman. Nah, berarti pembahasan ini menggunakan metode itu ya. Kan awalnya ini persamaan kedua, X min Y sama dengan 1 ya. Nah, dia dikali 2 menjadi 2X min 2Y sama dengan 2. Sehingga ini bisa dijumlahkan ke persamaan pertama. Oke, kita jumlahkan ya. Ini persamaan pertama tadi, 3X plus 2Y. Ditambah 2X min 2Y yang sudah dikalikan 2. Sehingga sama dengan 13 plus 2. 13 ini adalah ini ya. Sedangkan 2 ini merupakan yang sudah dikalikan 2 ini ya. Hasilnya berarti 5X sama dengan 15. Itu dari 3X plus 2X itu kan 5X ya. Kemudian 2Y min 2Y habis. Berarti nggak ditulis lagi Y-nya. Jadi X sama dengan 15. 5X sama dengan 15. Nah ini kita sederhanakan lagi. 5-nya pindah ke belakang sini ya. 5 ini kan kali 5 kali X ya, dipindah belakang menjadi bagi dia, jadi pembagi. Sehingga X 15 bagi 5, X sama dengan 3. Kita dapat X-nya sama dengan X-nya sama dengan 3 ya. Kemudian X ini kita substitusikan ke persamaan pertama ini. Ya. Si X3. Nah, ini ya persamaan pertama ya, 3X plus 2 sama dengan 13. Nah, X-nya ini kita rubah menjadi 3. Karena kita sudah dapat X3. Berarti ini 3. Ya. Kita rubah jadi 3 X-nya. Sehingga 3X itu sama dengan 9. Karena 3 kali 3. 2Y tetap 13. 2Y. Ya kan? Terus kemudian 9-nya pindah ke sini. Ya. Karena 9 ini plus. Kalau pindah ke belakang menjadi min, sehingga 13 min 9. Jadi 9-nya berubah jadi min ya. 13 min 9 itu sama dengan 4 ya. Ya kan, sama dengan 4 sehingga Y 2-nya pindah ke sini lagi. Ke belakangnya awalnya 2 ini adalah perkalian, pindah ke belakang menjadi pembagi sehingga 4 dibagi 2. 4 ini hasil dari 13 dikurang 9 ini ya. 4. 2 ini merupakan pindahan 2Y ke belakang. Sehingga 4, 2, Y sama dengan 2. Oke, kita dapat X3Y2. X3Y2 berarti jawabannya yang A. X3Y2. Oke, itu teman-teman ya, cara mencari nilai X dan Y. Oke, soal selanjutnya teman-teman. Oke, persentase.
Diketahui 9% dari suatu bilangan adalah 18. Maka kalau dia 45%, itu berapa? Ya. Kalau 9% dia itu 18, kalau 45% itu berapa? Gitu ya. 9% itu adalah 18, ya. Berarti 45% itu berapa? Nah, A 80, B 85, C 90, D 95, atau E 105. Silahkan dicari dulu teman-teman ya. Silahkan dijawab. Sudah ketemu teman-teman? Kalau sudah ketemu, coba kita bahas ya. Kalau teman-teman ketemu soal seperti ini, jangan menghitung sampai 100% dan lain sebagainya ya. Teman-teman harus punya triknya. Triknya begini teman-teman. Kalau misalnya di sini ya, 9% itu hasilnya 18, yang ditanya 45%, itu hasilnya adalah berapa kan gitu ya. Nah, teman-teman yang dihitung ini dulu. Dari 9% ke 45% itu harus dikali berapa? Ya. 9% ke 45% itu harus dikali berapa? Nah, berarti kan begini toh. Berarti kan dari 9% bisa dapat 45%, itu dikali berapa? Dikali berapa? Nah, berarti bisa kita simpulkan begini, 45% ya. 45% dibagi 9%. Jadi sama dengan berapa? 5%. Nah, berarti 9% ke 45% itu berarti dikali 5, teman-teman. Nah, sehingga kalau yang ditanya adalah 9% ini 18 ya. 9% kan 18 nih ya. Sama dengan 18. Sebentar. Di sini ya, 9% ini kan sama dengan 18 ya. Nah, sesuai dengan ini ya. 9% kan 18 nih. Ya kan? Nah, berarti di sini 45% itu sama dengan titik-titik kan. Nah, 9 ke 45 ini kan dikali 5. Betul tidak? Nah, biar nggak hilang ini aja ya. 9 ke 45% tadi kan ya. Itu kan dikali 5 ya. Nah, berarti 18 ini juga sama teman-teman. Ke sini itu dikali 5 juga. Gitu. Jadi di sini kalau 9% ke 45 itu dikali 5, jadi 18 juga harus dikali 5. Itu cara cepatnya. Sehingganya dapatlah 5 dikali 18 yaitu berapa? 90. Berarti di sini tuh jawabannya adalah 90 ya. Nah, berarti jawabannya adalah 90. Nah, ini cara cepatnya teman-teman ya. Nah, kalau misalnya 9% itu 18, berarti 45% itu hasilnya adalah 90. Kenapa 90? Seperti yang saya jelaskan tadi, 9% ke 45%, ya, 9% ke 45% itu dikali 5. Sehingganya 18 ini juga harus dikali 5. Ya, dikali 5. Dapatlah 90. Gitu cara ngitungnya. Gampang ya teman-teman ya. Nah, kita lihat pembahasannya coba. Nah, 95% ke 45% itu dihasil kali berapa ya? 5 ya. Berarti 18 dikali 5 sama dengan 90. Jadi jawabannya adalah 90. Gitu. Ini saya kasih tahu cara triknya pelan-pelan ya. Tapi kalau teman-teman nanti ketemu soal, teman-teman harus cepat berpikir karena nanti berpacu dengan waktu. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, teman-teman pernah ketemu soal seperti ini tidak? Bentuk akar
N plus akar N plus akar N dan seterusnya sama dengan 7 itu adalah berapa? A32, B36, C40, D42, E49. Nah, kurang lebih seperti inilah soalnya ya. Nah, soalnya seperti ini. Jadi N plus akar, N plus akar, N plus akar, N plus terus sampai sama dengan 7. Ini ada cara trik menghitungnya. Kalau tahu triknya, ini nggak nyampe 10 detik bisa jawab. Sudah, teman-teman? Ini saya hapus dulu ya. Sudah? Kalau sudah, coba kita bahas ya. Oke. Jadi begini, teman-teman. Kalau misalnya ketemu N, ya, N akar ini ya, N plus akar N plus akar N plus lagi, di sini akar N plus lagi sama dengan 7, itu sama saja berarti ini N, kan akar N plus berarti sama dengan 7, sama aja dengan 7 ya, sama aja dengan 7 ya, ya kan? Nah, berarti ini kalau kita ambil semua, ini ya, saya hapus dulu, biar kelihatan, saya hapus biar kelihatan. Nah, berarti gini teman-teman, N plus akar terus sama dengan 7 kan, berarti ini semua sama dengan 7 ya. Nah, berarti kalau kita ambil ini saja, ambil sini saja sampai habis, itu kan sama juga dengan 7, karena kan sama toh. Ya kan, sama aja dengan 7. Nah, sehingga bisa kita simpulkan bahwasanya akar N plus 7 ya, berarti akar N plus 7 sama dengan 7 ya. V ini anggap aja akar ya teman-teman ya, anggap aja 7 anggap aja akar ya. Oke, jadi di sini singgahnya akar N plus 7 sama dengan 7, kalau akarnya hilang berarti yang di sini harus dikuadratkan. Nah, kalau akarnya dihilang tinggal N plus 7 sama dengan 7 kuadrat. 7 kuadrat itu 7 kali 7 ya, berarti di sini 7 kuadrat adalah 7 dikali 7, ya kan? Jadi sama dengan N plus 7 sama dengan 49. 49 dari 7 kali 7 ya. Sehingganya N sama dengan si 7 ini karena plus pindah ke belakang 49 ya, jadi min. Jadi 49 dikurang 7. Jadi sama dengan 49 kurang 7 adalah 42. Jadi jawabannya adalah 42. Nah, cara ngitungnya seperti ini aja teman-teman. Nah, jawabannya D, 42. Gitu. Paham ya? Kita lihat pembahasannya. Nah, ini ya. Nah, sama aja pembahasannya. Nih ya pembahasannya teman-teman ya. N plus 7 sama dengan 7 ya. Karena ini semua adalah 7. Jadi N plus 7 49. N 49 kurang 7 sama dengan N adalah 42. Nah, seperti itu. Oke, paham ya? Kalau paham kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini oke, soal selanjutnya. Ini perhitungan matematika sederhana ya. Jika X 0,252525 titik-titik dan seterusnya, dan Y 0,125 dan seterusnya, maka 33X plus 333Y itu sama dengan berapa? Nah, yang ditanya adalah ini ya. Oke.
A30, B36, C40, D50, E150. Silahkan dihitung teman-teman. Nanti saya kasih tahu triknya, mungkin 15 detik bisa menyelesaikan ini. Sudah ketemu teman-teman? Sudah ketemu teman-teman? Oke, kalau sudah coba kita bahas ya. Oke. Nah, teman-teman, kalau misalnya ketemu soal seperti ini ya, misalnya nih ketemu X, ini contoh saja ya. X itu sama dengan 0,11111 seperti ini. Nah, ini sama saja begini teman-teman. Sama saja X-nya itu sama dengan dia 1/9. Ya, dia 1/9. Kemudian ya, kalau misalnya X atau Y ya, ini X atau Y sama dengan misalnya 12, 12, 12, 12 dan seterusnya ya, ini juga dan seterusnya sampai habis. Ini sama saja teman-teman, Y-nya itu adalah 12/99. Kenapa? Karena 12-nya ini diulang seterusnya ya. Nah, 12/99. Nah, kalau ini 0,11 aja, berarti satunya yang diulang berkali-kali. Nah, sehingga dia per 9 saja. Tapi kalau misalnya di sini adalah 123 ya, misalnya X-nya sama dengan 123, 123 ya. 123 terus seperti ini. Berarti X-nya ini sama saja dia 123/99-nya 3 kali. Gitu. Nah, dari persamaan seperti ini ya, dari definisi penghitungan seperti ini, maka bisa kita substitusikan ke soal. Nah, sehingganya di soal ini berarti seperti ini. Ini saya dekatkan dulu di sini. Nah, berarti di soal kita masuk ke soal X itu kan sama dengan 0, ya 25, 25, 25 dan seterusnya ya. Nah, berarti sama saja X-nya ini adalah sama dengan 25/99. Betul. Nah, sekarang kita cari Y. Y-nya kan sama dengan 0,125, 125, 125 ya. Dan seterusnya. Nah, berarti Y ini sama dengan 125/9-nya 3 kali. Gitu. Berarti kita dapat X-nya 25/99, Y-nya dapat 125/99. Tinggal kita masukkan ke pertanyaan ini ya. Tinggal kita masukkan ke sini. Y udah dapat, X sudah dapat. Sehingga, nah di sini saja ya. Sehingga 33X plus 333Y sama dengan berapa gitu ya. Nah, berarti tinggal 33 dikali X. X-nya 25/99 berarti dikali 25/99. Oke. Ya kan? Terus kemudian ditambah 33Y berarti 3333 dikali Y-nya adalah ini ya. Y-nya teman-teman, Y-nya adalah 125/99 berarti di sini 125/9 3 kali. Sama dengan titik-titik pasien ya. Nah, berarti 33 ya. Di sini kan 99 ya, ini tinggal dicoret saja nih. Ya kan? Ya kan berarti 99 sama 33 bisa kita bagi ya. Nah, berarti dapatnya 99 ke 33 berarti 25-nya tetap. Ya kan dibagi 3. Karena 99 dibagi 33 itu hasilnya adalah 3.
Oke, plus. Nah, ini juga bisa dicoret nih. 33 dengan 99 itu juga adalah 3. Berarti 125 per 3. Sama dengan 125 ditambah, per 3 ya, 25 per 3. Ditambah 125 per 3 itu sama saja 150 per 3. 150 per 3 itu sama dengan 50. Jadi jawabannya yang D, teman-teman ya. Jadi jawabannya adalah 50. Yang D. Oke, coba kita lihat pembahasannya. Nah, sama ya. Hasilnya adalah 50. Kita ke soal selanjutnya. Berapa hasil 6 kali 4 ditambah 2 dikali 3? Karena tidak ada dalam tanda kurung, yang perlu dicatat ya teman-teman ya. Karena tidak ada tanda kurung atau pangkat, kita langsung mengerjakan perkalian dan pembagian. Sehingga jawabannya adalah yang, silahkan dijawab. Ini mudah ya. Sudah ketemu jawabannya ya, gampang sekali ini. Oke, kalau sudah ketemu kita jawab ya. Jawabannya adalah 30. Yang A. Kenapa? Kita lihat soalnya. Soalnya kan 6 kali 4 plus 2 dikali 3 ya. Sehingganya kalikan 6 dan 4 dulu. Berarti ini ya. 6 kali 4 hasilnya 24. Kemudian 2 kali 3 hasilnya adalah 6 ini ya. Nah, berarti 24 tambah 6 sama dengan 30. Berarti yang dieksekusi ini dulu ya. Sama aja seperti inilah. Ini dalam kurung, ini dalam kurung ya. Sehingganya ini 24 ya kan. Ini plus 6 seperti ini. Sama dengan 30. Gampang ini ya. Jawabannya yang A. Selanjutnya, berapa hasil 6 kuadrat dikurang 2 dalam kurung 5 plus 1 plus 3 sama dengan titik-titik. Berapa? A12, B16, C18, D19, E24. Jawabannya adalah sudah ya. Kalau sudah kita jawab. Jawabannya adalah yang C ya, 18. Kita lihat pembahasannya. 6 kuadrat dikurang 2, 5 plus 1 plus 3. Jadi cara ngitungnya begini teman-teman. Jumlahkan dulu yang dalam kurung. Ya, 5 plus 1 plus 3 ya. Jadi dapatlah dia 6 kuadrat dikurang 2, 9. 9 ini hasil dari 5 plus 1 plus 3 ya. Sehingganya 6 kuadrat itu 6 kali 6, berarti 36. Ini 29 kita turun, kemudian dikalikan saja min 18. Ini 36. 36 min 18 sama dengan 18. Ini soal-soal mudah ya teman-teman ya. Jadi jawabannya adalah C. Selanjutnya, berapa hasil 2 plus 12 dibagi 2 dikali 3 sama dengan? Nah, ini kalau salah eksekusi yang mana dulu, ini bisa salah jawabannya. A20, B16, C4, D21 atau E24. Jawabannya adalah oke ya, kita percepat ya, karena ini mudah. Jawabannya adalah yang A. Kenapa A? Kita lihat. 2 plus 12 dibagi 2 dikali 3. Berarti yang kita eksekusi dulu itu adalah yang pembagian. Ya, ini. 12 bagi 2 itu 6. 2 tetap turun, 3 tetap turun. Kemudian baru setelah itu ini kita eksekusi. 6 kali 3 jadi 18 ya, turun. 2-nya tetap turun. 2 ditambah 18 sama dengan 20. Jadi jawabannya adalah A, 20. Nah, demikianlah teman-teman ya contoh daripada soal-soal TIU, tes intelijensia umum. Baru 3 kategori ya, deret angka,
menghitung matematika sederhana, kemudian menghitung nilai X dan Y. Karena soal TIU itu banyak teman-teman ya, ada menghitung keuntungan, persentase, kesimpulan, perbandingan, ya kan, usia, jarak, waktu, sinonim, antonim, dan lain sebagainya. Nah, pada intinya teman-teman jangan berhenti untuk belajar. Karena hasil yang baik itu dikarenakan usaha yang baik dan sungguh-sungguh. Terima kasih, semoga sukses. Sampai jumpa di pembahasan soal selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.